Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua karya dari Tuhan itu terbaik bagi hidup kita. Dan Dia berikan kesempatan kepada kita untuk memakai hidup ini menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Bila kubuka mataku, kubuka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung, haleluya, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, haleluya, melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Bila kubuka mataku, haleluya. Bila kubuka mataku dan lihat wajah-Mu, kami selalu terkagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, haleluya, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, lebih dalam kami mengenal Engkau Tuhan. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh mengalami dalam masa hidup kami Tuhan pertolongan-Mu yang begitu hebat Tuhan.
Itu sebabnya saat ini kami ada Tuhan, berkumpul Tuhan. Kami rindu ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami ingin mengucap syukur buat pertolongan Tuhan yang begitu besar Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami ini Tuhan. Pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini Tuhan boleh berkenan kepadamu. Tuhan yang mengambil alih ibadah kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan bersukacita, dengan bertepuk tangan bersama-sama. Saya ajak kita naikkan pujian yang penuh sukacita, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian, cari apa di dalam dunia. Kita mau cari Tuhan Yesus. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus. Haleluya. Cari apa? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekali lagi, cari apa? Di dalam dunia. Oh, Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. haleluya. Majulah, jalan ke sorga. Jalan ke sorga. Oh, tambah hari, majulah. Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Majulah, majulah, jalan ke sorga. Tambah hari, majulah. Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Sekali lagi, majulah. Amin, jalan ke sorga. Tambah hari, majulah. Yesuslah namanya beserta, lebih manis rasanya. Amin. Kita mau siapkan kaki kita menuju sasaran. Haleluya. Menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan genap dosamu. Pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu. Amin. Haleluya. Pahala tunggu kamu. Sampingkan keberatan dan genap dosamu. Pandang tujuan sorga. Orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Orang lain saksikan bila kau lari. Jangan bimbang dan jatuh. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Siapkan kakimu menuju sasaran. Pahala tunggu kamu. Haleluya. Kita mau siapkan kaki kita menuju sasaran, yaitu sorga mulia. Biarlah hidup ini terus kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memuliakan Dia. Kita bawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Aku serahkan kepadamu seluruh hidupku untuk kemuliaan Tuhan.
Naikkan pujian itu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Haleluya. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Katakan, jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami terang-Mu. Amin Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Pakailah Tuhan, Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengar lagi firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tetap menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Semua karena cinta Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku hidup karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku.
cintamu. Ini hidupku Tuhan, Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. haleluya. Mari katakan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Milikku, Haleluya. selamatkan hidupku semua karena cintamu. Ini hidupku, Ini hidupku, pimpin jalanku. semua sambil angkat tangan kita. Mari, Yesus pegang tangan kami. Tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkau sungguh baik dan kami alami kebaikan-Mu sampai saat ini. Ada lagi bagi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau memenuhi kami dengan firman-Mu, yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang adalah kekuatan dalam hidup kami, untuk kami tetap hidup benar di tengah dunia yang penuh dengan godaan, dengan kuasa iblis. Kiranya Engkau berkarya di dalam kami ya Tuhan, lewat penyampaian firman Tuhan saat ini. Kami rindu Engkau semakin mengubahkan kami, semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati kami di saat kami siap mendengarkan firman-Mu, percaya dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan saat ini ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Penyampaian firman Tuhan dengan kuat kuasa-Mu memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Ini hidup kami siapkan kehidupan kami yang terbaik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu dalam kehidupan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mengikuti kembali ibadah online kita untuk hari ini. Dan tema firman Tuhan yang akan kita ikuti pada hari ini mengambil tema jangan kembali ke hidup lama. Ya, jangan kembali ke hidup yang lama. Artinya kita sudah ada di dalam satu hidup yang baru, hidup di dalam Kristus.
Jangan kembali kepada hidup yang lama. Coba kita bersama-sama buka di dalam kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai 22. Saya bacakan. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kalau kita mengikuti pembacaan ayat ini, dan kita melihat perikop dari ayat-ayat ini berbicara mengenai nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tetapi saya mau mengajak kita semua sebagai orang-orang percaya, bukan mengambil posisi sebagai nabi palsu atau guru palsu, tetapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, orang-orang yang sudah ditarik dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, untuk menempatkan diri menyesuaikan dengan ayat ini. Kalau kita sudah menerima kebaikan Kristus, kita yang sudah mengalami keselamatan, sudah menerima keselamatan yang adalah anugerah Allah dalam kehidupan kita, tetapi kemudian terjadi hal seperti ini, ya, kembali kepada hidup yang lama. Seperti apa hidup yang lama itu? Kalau kita lihat di dalam ayat pokok kita, hidup yang lama adalah hidup dalam kecemaran-kecemaran dunia, hidup dalam dosa. Dan di dalam Galatia pasal yang kelima, suratan Galatia pasal yang kelima, ayat ke-19 sampai 21, di sini kita akan baca hal-hal dosa yang merupakan kehidupan lama kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21, saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah hidup lama kita. Hidup di dalam dosa. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Melakukan hal bahkan yang menyakitkan hati Tuhan. Itulah hidup lama kita. Dan kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah mengalami anugerah Allah, kita sudah dibenarkan oleh Allah, tetapi kemudian kita kembali kepada hidup lama kita, seperti apa yang ditulis dalam ayat ini. Melakukan kembali perbuatan-perbuatan daging kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang memuaskan hawa nafsu kita, itu akan mengecewakan Tuhan. Dan apakah yang kemudian membuat kita yang sudah selamat ini, kita yang sudah menerima anugerah Allah ini, kemudian bisa kembali ke hidup yang lama? Kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita yang sudah banyak mendengar firman Tuhan,
menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan? Apa sebabnya kemudian manusia bisa kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada kegelapan? Saya menyatat paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan di sini. Hal-hal yang dapat menarik kita kembali kalau kita tidak berhati-hati menjaga hidup kita, yang dapat menarik kita kembali untuk hidup di dalam dosa. Bagi orang-orang yang sudah menerima firman Allah, menerima sudah pengajaran-pengajaran yang benar, ya, berkat Tuhan yang mereka terima melalui pemberitaan firman Tuhan. Tetapi kemudian Alkitab katakan karena kita hidup di akhir zaman ini, ada banyak guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Ada orang-orang yang mau mengajarkan hal-hal yang berbeda dengan firman Allah, yang mau menyesatkan kita. Dan guru-guru palsu itulah yang kemudian dapat menarik kita kembali. Melalui ajaran-ajaran mereka yang menyesatkan, mereka kemudian menarik kita yang sudah mengenal Allah, kita yang sudah ada dalam posisi selamat, kita yang sudah ada di dalam jalan keselamatan itu. Tetapi karena pengaruh dari guru-guru palsu yang membawa ajaran-ajaran palsu ini, kita tertarik dengan ajaran palsu itu. Kita meninggalkan jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan mengikuti ajaran mereka. Sehingga di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7, Paulus menulis seperti ini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi penyesatan yang dilakukan oleh guru-guru palsu adalah memakai Injil Kristus. Tapi mereka putarbalikan Injil itu menjadi satu ajaran baru. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka hal itu adalah satu hal yang menarik bagi kita. Dianggap satu hal yang menarik, satu hal yang bisa menyenangkan kita. Tetapi yang disenangkan adalah tubuh jasmani kita, daging kita. Sehingga kita kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali kepada kecemaran. Kembali melakukan hal-hal yang berdosa. Kepada Timotius, Paulus menasihati Timotius sebagai anak rohaninya. Dia katakan, perkataan guru-guru palsu ini, ajaran-ajaran disampaikan oleh guru-guru palsu ini, mereka yang memakai firman Allah tetapi memutarbalikannya ini, itu dikatakan seperti penyakit kanker, ya, yang menjalar dan merusak iman sebagian orang. Nggak tahu penyakit kanker, kalau dia sudah ada sel kanker hidup di dalam tubuh manusia, maka dengan cepat dia akan menjalar. Dan Paulus menyamakan hal ini dengan guru-guru palsu ini. Ajaran-ajaran yang mereka sampaikan. Perkataan mereka. Ajaran mereka. Seperti penyakit kanker yang menjalar. Cepat menjalar. Menjadi satu penyakit yang mematikan. Dan dalam hal ini, ajaran-ajaran guru palsu ini merusak iman orang-orang yang percaya. Sebab itu jaga iman kita. Pegang kebenaran firman Allah. Jangan kita dengan mudah kemudian dapat berbalik arah, meninggalkan Tuhan. Karena ada ajaran-ajaran yang dianggap baru. Ajaran-ajaran yang kita anggap mungkin menyenangkan tubuh kita. Sesuai dengan keinginan kita. Karena manusia hidup dalam dosa. Manusia dikuasai oleh dosa. Dan sebab itu keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang berdosa itu bisa terpuaskan dengan ajaran-ajaran palsu yang disampaikan oleh guru-guru palsu ini. Karena mereka memutarbalikan firman Allah. Hal yang kedua, mengapa
kemudian manusia atau orang dapat kembali ke hidup yang lama, padahal mereka sudah menerima keselamatan dari Allah. Karena dalam hidupnya manusia mengalami penindasan dan penganiayaan. Penindasan tidak hanya dalam bentuk fisik, ya, ketika orang menganiaya kita, menindas kita, tetapi juga dengan hal-hal yang perkataan-perkataan yang menekan kita, perkataan-perkataan atau perbuatan orang lain yang menyakiti kita, menyakiti hati kita. Itu dapat membuat iman kita menjadi lemah dan kemudian kita kembali kepada hidup yang lama. Ketika saudara berada di dalam peribadatan, di dalam satu gereja, katakanlah, di dalam lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara mulai melihat ada 1-2 orang yang melakukan penyelewengan, mereka yang melakukan pelanggaran, mereka yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian saudara kecewa. Kemudian mereka mulai memasukkan kepada kita hal-hal yang menyakitkan hati kita, memperkatakan hal-hal yang menyakitkan hati kita. Kita tidak tahan. Dengan mudah kita katakan, sama saja. Hidup di kalangan orang-orang percaya, hidup di kalangan orang-orang beriman, tidak beda dengan hidup dengan orang-orang yang berdosa. Lebih baik saya kembali kepada hidup yang lama, kembali kepada pergaulan yang lama, yang rusak, yang penuh dengan pelanggaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, penindasan dan penganiayaan itu diumpamakan seperti ayat 20 katakan, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kenapa? Karena firman yang diterima tidak tertanam di dalam hatinya. Firman yang diterima sambil lalu. Firman itu tidak hidup di dalam hati manusia. Dan sebab itu orang kemudian bisa dengan cepat menerima firman dan senang, bergembira. Tetapi ketika mulai ada aniaya, mulai ada penindasan, dengan mudah orang kemudian mundur. Dengan mudah orang kemudian menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan, baik melalui ibadah online, maupun dalam ibadah-ibadah yang saudara hadiri di gereja, dimanapun saudara berada, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Sehingga firman itu benar-benar tertanam di dalam hati kita. Firman itu benar-benar kuat di dalam hati kita. Sehingga sekalipun penindasan datang, penganiayaan datang, baik secara fisik, ya, maupun melalui perkataan, melalui perbuatan orang lain, kita tetap dapat kuat, kita tetap dapat bertahan dalam iman kita, dan kita tidak akan kemudian dengan mudah kembali kepada kehidupan kita yang lama. Hal yang ketiga yang membuat kenapa orang dengan mudah dapat kemudian kembali kepada kehidupan yang lama, cinta akan uang. Ayat Alkitab katakan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya yang salah. Tapi kalau kita mencintai uang, kita mencintai harta, lebih dari kita mencintai Tuhan,
maka segala macam kejahatan masuk di dalam hati kita. Tidak heran kemudian kita yang sudah selamat, kita yang sudah berjalan dalam keselamatan bersama-sama dengan Tuhan, mau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada uang, kecintaan kita kepada harta. Dan karena kita cintakan uang, kemudian kita menjadi khawatir kalau kita tidak mempunyai uang, kalau kita kemudian menjadi miskin, kalau kemudian usaha kita gagal dan lain sebagainya. Sehingga di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-22 dikatakan, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran akan keadaan dunia ini, kekhawatiran kegagalan dalam usaha, khawatir kehilangan harta kita. Dan dikatakan di sini tipu daya kekayaan. Kekayaan baik, saudara. Tapi kalau kita mencintai kekayaan lebih dari kita mencintai Tuhan, maka itu adalah tipu daya kekayaan untuk menjatuhkan kita, menarik kita dari iman kita, sehingga kemudian kita kembali ke jalan atau ke hidup kita yang lama. Akhirnya keselamatan kita hilang. 3 hal itu yang penting yang dapat membuat kita kembali kepada kehidupan yang lama kita. Dan kalau kita sudah menerima keselamatan kemudian kembali kepada hidup yang lama, maka Alkitab juga mencatatkan, firman Tuhan katakan, ada hukuman bagi orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan pelanggaran. Tuhan jatuhkan hukuman. Mungkin tidak langsung ketika kita melakukan pelanggaran, pada saat itu juga Tuhan menjatuhkan hukuman. Ada jeda waktu mungkin yang Tuhan berikan. Tuhan biarkan dulu 1, 2, 3 kali. Tetapi hukuman itu pasti akan ada. Sebab ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Kemudian kita mulai menyangkal karena kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Dan kita mulai menyangkal Tuhan. Kita mulai merasa bahwa Tuhan tidak diperlukan dan Tuhan tidak perlu ada. Bahkan Tuhan tidak ada. Saya bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita kembali tinggal di hidup yang lama kita. Kita bukan hanya melakukan dosa, tetapi tinggal di dalam dosa itu. Maka akhirnya kita menyangkal Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapa di dalam sorga. Jadi kalau kita menyangkal Yesus sebagai juru selamat, kita yang sebenarnya pernah menerima keselamatan itu, kemudian karena kita hidup di dalam dosa, kembali kepada hidup kita yang lama, kita mulai menyangkal Yesus, maka Yesus pun akan menyangkal kita di hadapan Bapa. Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun, yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Ada hukuman yang Tuhan akan jatuhkan kepada kita. Bagi mereka yang sudah pernah diterangi hatinya. Terang Allah pernah ada. Allah pernah tinggal di dalam hatinya. Pernah mengalami mendapat bagian dalam Roh Kudus. Pernah mengecap karunia sorgawi.
Kita sudah hidup dalam jalan yang benar. Tetapi kemudian karena pengaruh-pengaruh dunia, ya, karena ajaran-ajaran sesat yang kita terima, karena adanya aniaya, karena adanya penindasan, dan karena kecintaan kita akan harta, akan uang, kemudian kita mundur. Akibatnya adalah tidak mungkin lagi dibaharui. Sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah. Yesus hanya disalibkan satu kali untuk selamanya. Tidak akan ada lagi penyaliban Yesus. Tapi kalau kita melakukan dosa, kita meninggalkan Tuhan, kita seperti menyalibkan Yesus kembali. Sebab itu perhatikan kehidupan kita. Jaga hati kita. Jaga iman kita. Ya, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebab itu, kalau kita mengetahui akan bahaya seperti ini, kalau kita mengetahui akan akibat yang timbul ketika kita kembali kepada kehidupan kita yang lama, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melakukan hal itu, supaya kita tidak kembali lagi kepada hidup yang lama, supaya kita tetap dapat berjalan di dalam terang Tuhan. Kita harus memahami dan kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa jika kita hidup menuruti keinginan daging kita, kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, maka kematian yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Dan pasti akan menjadi bagian kita. Karena kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti perintah si jahat itu, melakukan dosa, maka kematian yang kekal untuk selama-lamanya itu menjadi bagian kita. Dalam Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Mana yang saudara pilih? Kembali kepada kehidupan yang lama? Kembali pada kehidupan menurut daging? Katakan ayat ini, kamu akan mati. Tetapi kalau dengan dipimpin oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan daging kita, maka kita akan hidup. Jadi bagaimana supaya kita tidak kembali kepada hidup kita yang lama? Biarlah roh itu yang mengambil alih. Roh itulah yang akan memimpin kita. Roh itu yang akan menguasai kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita selama kita ada dalam dunia ini. Biarlah roh mengambil alih dan memimpin kita. Kita menguasai dosa. Supaya kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Sebab itu Rasul Paulus juga menasihati kita di dalam suratan Galatia pasal yang ke-5 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh berkehendak untuk melakukan hal-hal yang baik, tetapi keinginan daging selalu berlawanan. Sebab itu Paulus menasihati kita, hiduplah oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh. Rohlah yang akan menjaga kita. Roh yang akan membawa kita. Roh yang akan memelihara kita. Jangan mempunyai ingatan lagi akan hal-hal yang lalu. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang diberikan pada masa yang lalu. Karena itu sifatnya hanya sesaat. Kemudian membawa kita kepada kebinasaan. Tapi biarlah saudara-saudara kita
menjaga hidup kita. Kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tadi katakan, jangan salibkan anak Allah untuk kedua kali. Karena Yesus tidak disalibkan untuk kedua kali. Tapi biarlah firman Allah dan Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Firman Allah dan Roh Kudus boleh memenuhi kehidupan kita. Membawa kita. Semua aspek dalam kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan jangan percaya dan jangan kemudian kita mau menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Ajaran-ajaran yang kelihatannya baik. Ajaran-ajaran yang kelihatannya menarik. Dibuat sedemikian rupa. Sehingga menarik perhatian kita. Kemudian mulai pelan-pelan hati kita tergoda untuk percaya dengan ajaran-ajaran tersebut. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita. Firman Tuhan yang kita dengar tertanam dalam hati kita. Hidup di dalam kita. Dan kita menghidupi firman itu. Melakukan kebenaran firman itu. Dan percayalah, hidup kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan kembali lagi untuk menjalani hidup yang lama. Kita tidak akan kembali lagi untuk menjalani hidup yang penuh dengan dosa. Kita tidak akan kembali lagi untuk menjalankan hidup yang penuh dengan kecemaran. Tapi hidup kita sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Dan hanya Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, saya mau mengajak kita bersama-sama menyanyikan pujian "Ku Takkan Seperti Dulu Lagi". Ya, kita tidak akan kembali ke kehidupan kita yang lama. Kita bertahan dengan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita, keselamatan yang sudah menjadi bagian. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi.
Biar ini menjadi tekad kita, menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Yang sudah menerima keselamatan, yang sudah dilepaskan dari dosa kita, kita yang sudah jalan dalam jalannya Tuhan, dalam jalan keselamatan itu, kita tidak kembali lagi untuk mengulangi kehidupan kita yang lama. Kita tidak mengulangi lagi untuk hidup di dalam dosa. Tapi biarlah hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita menjalani hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan, mengikuti firman Allah dalam kehidupan kita. Pegang kebenaran firman Allah, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita. Tidak ada satu ajaran pun yang dapat menggoyahkan iman kita. Pegang kebenaran firman Allah itu. Hidupi firman Allah dalam hidup kita, supaya firman Allah itu berakar kuat, mengikat kita, sehingga kita tidak mempunyai perasaan cinta akan harta, kita tidak mempunyai cinta akan uang, akan kedudukan, akan segala hal yang ada di dalam dunia ini, lebih daripada cinta kita kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan tetap yang terutama dalam kehidupan kita, dalam kita tetap kuat dalam iman kita. Apapun yang kita hadapi, penderitaan, aniaya bahkan, itu tidak akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan melekat terus, dan Tuhan yang akan menyelamatkan kita akan terus memimpin perjalanan hidup kita. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Sejak ku jumpa Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Haleluya. Mengikut Yesus, Ini menjadi keputusan kami, mengiring Engkau, mengikuti Engkau kemanapun Engkau membawa kami. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus,
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami yang sudah menerima keselamatan ini, yang merupakan anugerah Allah dalam hidup kami, Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, pelihara perjalanan kerohanian kami ini Tuhan, supaya iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh terus memelihara kehidupan kami. Kami tetap takut akan Engkau. Kami menghargai pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menebus kami dari dosa-dosa kami yang lama. Dan kalau kami sudah ada di dalam hidup yang baru, yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai ciptaan Tuhan yang baru, Tuhan menjadi tekad kami tidak akan pernah mau kembali lagi kepada kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa. Tapi biarlah hidup kami boleh terpelihara dengan baik dalam tangan Tuhan. Kami sudah meninggalkan hal-hal yang lama, dosa-dosa yang lama. Dan kami tidak ingin kembali lagi Tuhan. Apapun yang dunia ingin lakukan untuk menarik kami. Tapi biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Memegang kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus yang memelihara kehidupan kami, memelihara perjalanan kami, bahkan memimpin kami dari waktu ke waktu, sampai kami berjumpa muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah tekad ini terus ada di dalam hati kami, memelihara iman kami, memelihara kepercayaan kami, keyakinan kami, dan tetap hidup dalam jalan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Anugerah yang sudah berlaku dalam hidup kami, tetap kami jaga dan kami pertahankan. Supaya pada saatnya kami tahu kemuliaan Allah menjadi bagian kami. Mahkota hidup juga boleh menjadi bagian kami. Karena kami mempertahankan iman kami. Dan kami tidak akan pernah kembali lagi kepada kehidupan kami yang lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga tetap bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit mungkin, yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan berduka. Tuhan lawati mereka. Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah itu. Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Supaya bersama-sama Tuhan kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Mengingat bahwa kasih sayang Tuhan, cinta kasih Tuhan boleh tetap berlaku dalam hidup kami. Mulai saat ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pemeliharaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata amin.